Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fazirani Dafta dengan NIM 2311213046 dari kelas A4. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan juga kontribusi dalam pembangunan nantinya. Nah, sebelum itu teman-teman, yuk kita kenali dulu apa itu sarjana kesehatan masyarakat dan juga kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Yuk, simak selanjutnya. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah program studi yang mempelajari cara-cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi, seperti lingkungan, gaya hidup, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya ialah definisi dari kesehatan masyarakat. Prodi Kesehatan Masyarakat mempelajari ilmu tentang peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat dengan cara melakukan pengorganisasian di masyarakat. Di Prodi Kesehatan Masyarakat ini, kita akan belajar bagaimana menghitung besaran distribusi penyakit di suatu wilayah, menghitung kondisi kesehatan secara kuantitatif, menganalisa dampak lingkungan pada kesehatan masyarakat, dan faktor kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini juga akan dipelajari ilmu gizi. Nah, yuk selanjutnya kita kenali apa itu gizi. Gizi atau nutrition mengacu pada proses memperoleh makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal tubuh. Gizi ini mencakup nutrisi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita konsumsi. Nutrisi tersebut terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Setelah mengetahui definisi dari sarjana kesehatan masyarakat, definisi gizi, serta definisi dari kesehatan masyarakat, yuk kita kenali definisi dari masalah kekurangan gizi, serta contoh-contoh masalah akibat kekurangan gizi. Yuk simak video selanjutnya. Masalah kekurangan gizi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan fungsi yang optimal. Bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti asupan makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, pola makan yang buruk, atau kondisi medis tertentu yang mengganggu penyerapan nutrisi. Nah, selanjutnya yuk kita kenali apa saja sih contoh-contoh dari masalah kekurangan gizi itu. Yang pertama ialah kurangnya vitamin A. Kekurangan vitamin A termasuk masalah gizi di Indonesia yang umum dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Meskipun masalah ini sudah dapat dikendalikan, namun kekurangan vitamin A dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Pada anak-anak, kondisi ini bisa menyebabkan masalah penglihatan hingga kebutaan. Yang kedua ialah stunting. Penyakit stunting ini mungkin tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Yang ketiga ialah kwashiorkor, adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi dan salah satu yang paling akut. Penyakit ini disebabkan oleh malnutrisi protein, yaitu kondisi di mana kekurangan atau ketiadaan asupan protein yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membuat sel baru di tubuh. Nah teman-teman, dari uraian tadi kita telah mengetahui apa itu sarjana kesehatan masyarakat, definisi kesehatan masyarakat, definisi gizi, definisi dari masalah kekurangan gizi, serta contoh-contoh dari masalah kekurangan gizi tadi. Sekarang yuk kita kenali peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi pembangunannya. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi yang pertama adalah melakukan penyuluhan. Melakukan penyuluhan ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan berupa kampanye publik, seminar, atau kegiatan penyuluhan di komunitas. Yang kedua, melakukan pemantauan kegiatan sehat. Nah, dalam melakukan pemantauan ini, kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan termasuk masalah pada kekurangan gizi. Yang ketiga ialah mengembangkan kebijakan dan rencana.
Mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan individual dan masyarakat termasuk dalam peminatan gizi. Yang keempat, kolaborasi dan advokasi dengan pihak terkait. Berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan upaya pencegahan kekurangan gizi. Kerjasama ini penting untuk menyatukan sumber daya dan memperluas jangkauan program-program kesehatan. Yang kelima, melakukan penelitian dan analisis terhadap masalah kekurangan gizi, yang mana bertujuan untuk memahami pola kekurangan gizi, faktor-faktor penyebabnya, dan kelompok masyarakat yang rentan mengalami kekurangan gizi. Data dari penelitian ini dapat membantu dalam merancang program-program intervensi yang lebih efektif. Dan yang terakhir ialah melakukan pembangunan program kesehatan. Selanjutnya ialah Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs, merupakan sebuah cita-cita akan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. SDGs ini merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari program sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals atau MGDS. Secara garis besar, SDGs merupakan kesamaan tujuan dengan MGDS, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, kelaparan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada MGDS terdapat 8 tujuan, dan pada SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 pencapaian. Tujuan SDGs Kesehatan. Yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang dimana maksudnya ialah isu yang diketahui angka kekurangan gizi masih tinggi, produktivitas pertanian masih rendah dan penghasilan petani masih minim. Dan yang ketiga ialah menjamin kehidupan yang sehat dan menjamin kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang dimaksud ialah SDGs berusaha menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Yang kelima ialah mencapai kesejahteraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Yang dimaksud ini adalah SDGs ingin mencapai kesejahteraan gender dan memperdayakan semua wanita. Hal ini dikarenakan isu masih terdapatnya perbedaan perlakuan terhadap wanita dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir ialah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang dimaksud di sini adalah SDGs menjamin ketersediaan dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Isu bahwa ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan sangat tergantung pada sumber air bersih alam dan belum terkelola dengan baik.